Salam bagi kita sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Biar kiranya kasih Tuhan yang terus memelihara kita sehingga hari ini semuanya dalam keadaan baik-baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita buka Alkitab kita, Efesus pasal yang ke-6 sampai ayat yang ke-14. Jika sudah, saya mulai ayat yang genap, nanti Bapak Ibu ayat yang ganjil. Demikian firman Tuhan. Dikatakan di sana perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Janganlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat menghadap kemampuan dan dapat berdiri segala kamu menyelesaikan segala keperluan. Jadi berdirilah tegak, berikan pinggangan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Sama-sama kita katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari firman Tuhan yang kita baca, maka hari ini temanya bagi kita dikatakan ciri kerohanian atau iman yang kuat. Ciri kerohanian atau iman yang kuat, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka mari kita perhatikan supaya kita bisa menghadapi dunia di mana kita hidup sekarang. Kalau kita amat-amati Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa dunia di mana kita hidup sekarang adalah dunia yang tidak bisa diprediksi. Ya, tidak bisa diprediksi, tidak hanya oleh sekelompok, tetapi itu sudah menjadi pernyataan pengakuan secara dunia. Bapak Ibu Saudara-saudara, sekarang mari kita pahami, itu merupakan tanda-tanda apa yang sedang kita hadapi sekarang ini. Ya, pengaruh dampak daripada virus COVID, saudara-saudaraku, yang hampir tidak bisa terselesaikan. Bahkan baru-baru ini ada virus yang ditemukan yang lebih cepat mematikan orang dari virus corona, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam hitungan detik seseorang ketika kena langsung bisa meninggal. Nah, saudara-saudaraku, ini semua apa? Maka mari kita mulai belajar. Saudara-saudara, tidak ada kekuatan yang bisa kita gunakan untuk menghadapi semua yang terjadi ini kecuali iman saudara yang perlu teguh dan kuat. Katakan amin. Itu sebabnya hari ini saya mau bicara kepada kita dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, berbicara tentang perlengkapan rohani. Tetapi hari ini saya tidak sedang membahas apa-apa perlengkapan rohani itu, saudara-saudaraku. Mungkin pada hari-hari mendatang saya akan menyampaikan apa-apa itu perlengkapan rohani supaya saudara punya. Tetapi hari ini saya ingin lebih berbicara terlebih dahulu kepada ciri-ciri orang yang kuat kerohaniannya, supaya saudara-saudara memahami apakah engkau sudah merupakan atau masuk dalam golongan orang yang kuat iman atau kerohaniannya atau belum. Jika belum, ini waktunya saudara-saudaraku kita untuk belajar. Jika tidak, maka saudara nanti akan tergilas oleh kondisi-kondisi yang sedang terjadi. Saudara akan tertinggal, maka saudara akan kalah dan saudara tidak akan bisa melakukan apapun dengan kondisi-kondisi yang terjadi. Itu sebabnya saya mau menunjukkan ciri-ciri kepada kita supaya saudara tahu, Bapak Ibu. Ketika virus corona merebak, maka apa yang disampaikan kepada kita dalam bentuk penyuluhan-penyuluhan, maka pemerintah akan memperkenalkan saudara-saudaraku ciri-cirinya, betul ya? Yang kena COVID itu ciri-cirinya bagaimana? Maka dikatakan saudara-saudaraku merasa makanannya hilang, lalu ada gangguan di tenggorokan, mulai sesak, dan saudara-saudaraku juga demam. Nah, kalau orang sudah didapati indikasi itu, maka saudara-saudaraku secepatnya waspada dan bila perlu harus pergi cek apakah negatif atau positif supaya segera bisa dirawat. Ada ciri-cirinya yang kita ketahui, saudaraku. Maka berbicara
kepada kita ciri-ciri yang bagaimana yang seharusnya kita punya dan kita miliki supaya kita bisa kuat menghadapi dunia yang dimana kita tidak menentu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saudara, jika ada di antara kita yang ingin membangun rumah, maka tentu membangun rumah tidak hanya berpikir bagaimana supaya rumah itu cantik dan indah, tetapi bagaimana juga rumah itu supaya kokoh. Betul apa tidak? Tidak ada orang yang membangun rumah yang penting cantik saja kelihatannya, tapi setelah sebulan rubuh. Saudara, itu tidak ada. Tapi kalau bisa selamanya tidak rubuh, artinya perlu kuat, perlu teguh, saudara-saudaraku. Sama demikian juga halnya ketika saudara membeli sepatu atau mungkin barang-barang yang lain. Saudara tidak hanya melihat, wah sepatu ini cantik sekali warnanya, tapi buatan Aco begitu dipakai kena air hanya 3 hari sudah langsung mangap, saudara-saudara. Tentu tidak seperti itu. Maka ketika engkau membeli sesuatu yang kau ingin supaya ketika dipakai lama, artinya punya kekuatan, punya daya tahan, saudara-saudaraku. Demikianlah juga dengan iman kita di hadapan Tuhan. Tuhan ingin supaya iman kita menjadi iman yang teguh, iman yang dapat digunakan, iman yang dapat diandalkan. Sebab dengan demikianlah engkau akan bisa menaklukkan banyak hal apa yang sedang terjadi di dalam dunia ini. Katakan amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, iman yang teguh itu sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan ini. Perhatikan, kuat fisik belum tentu kuat rohani. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Kuat fisik belum tentu kuat rohani. Setuju semua ya? Contohnya Bapak Ibu, ada seorang atlet angkat besi. Kalau soal otot jangan tanya. Ketika dia buka baju, maka tangannya dan bahunya ini akan penuh dengan otot-otot karena sudah biasa mengangkat hal-hal yang berat. Tetapi saudaraku, saya mau katakan belum tentu kalau punya fisik yang seperti itu, lalu juga Bapak Ibu Saudara-saudara punya rohani yang kuat. Karena ada orang yang hanya sedang membangun jasmaninya, tapi tidak membangun rohaninya. Maka seharusnya di dalam kehidupan kita, ketika kita mau berbicara tentang kuat sesuai dengan firman Tuhan, kuat rohani, maka saya sedang berharap saudara kuat jasmani, tapi juga kuat rohani. Katakan saudara-saudara, ada dalam contoh dalam Alkitab kita melihat Simpson. Saudara mungkin tahu kabarnya Simpson atau kisahnya Simpson. Orang yang terkenal kuat, berapapun tali yang mengikat dia bisa diputuskan, berapapun orang yang menyergap dia bisa dikalahkan. Tetapi suatu kali saudara-saudara, karena dia hanya membangun fisiknya saja tanpa menjaga berkat Tuhan, karunia Tuhan, pengurapan Tuhan yang ada padanya, saudara Bapak Ibu, akhirnya suatu kali seorang perempuan mengalahkan dia. Perhatikan, orang yang gagah, tegap, kuat, tapi mampu dikalahkan oleh seorang perempuan yang tidak takut akan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, itu sebabnya Simpson kalah dan lemah. Dia kuat secara jasmani, tapi rohaninya tidak kuat. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari mulai dari saat ini target kita di dalam pribadi kita tidak hanya membangun jasmani supaya kuat, tapi juga harus membangun iman supaya betul-betul kuat. Katakan amin. Olehnya mari kita pahami, saudara-saudaraku, kalau imannya tidak kuat, kita akan lemah. Sedikit saja godaan, sedikit saja tantangan, sedikit saja cercaan, kita akan langsung menyerah dan merasa saudara-saudaraku tidak ada harga dirinya. Tapi orang yang kuat imannya tidak akan seperti itu. Kita perhatikan, berbeda dengan Tuhan Yesus. Mari kita coba baca Lukas pasal yang kedua ayat 40, apa dikatakan di sana? Berbicara tentang kuat ya. Lukas pasal yang kedua, Lukas pasal 2 ayat 40. Perhatikan, dapat ya? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat. Saudara Bapak Ibu perhatikan, anak
Bahkan yang ada pada Tuhan Yesus tidak hanya berbicara tentang fisik, tapi juga berbicara tentang karunia-karunia Allah. Maka pemberian-pemberian Allah berbicara tentang rohani, berbicara tentang iman, saudara-saudaraku. Maka itu yang dikatakan kuat yang sesungguhnya. Maka harapan Tuhan bagi kita sekalian, hai siapapun kita yang saat ini ada di tempat ini, mulai dari yang paling muda sampai yang paling tua, Tuhan menginginkan supaya kita kuat jasmani dan juga kuat rohani. Katakan amin. Saudara-saudaraku, kalau mungkin engkau sebagai pemuda hari ini engkau sedang bergantung kepada ayah ibumu dan engkau masih merasa nyaman, tapi ingat, suatu waktu nanti itu akan terjadi perubahan. Mungkin engkau tidak akan terus bersama dengan orang tuamu, maka engkau perlu membutuhkan iman. Sebab hanya iman itulah yang akan mendampingi hidupmu nanti sampai waktunya ketika engkau dipanggil Tuhan. Olehnya saudara-saudaraku, mari bangun iman saudara. Pastikan sudah menjadi kuat. Itu sebabnya saudara-saudaraku, hari ini saya ingin menunjukkan 3 ciri orang yang kuat di dalam iman dan sekaligus jasmani. Yang pertama, saudara-saudara, kita baca 1, 2, 3. Maka orang yang kuat di dalam kerohanian baik secara jasmani dikatakan dia adalah orang yang kuat mengatasi kegagalan. Ciri yang pertama di dalam orang-orang yang diminta oleh Tuhan, yang diharapkan oleh Tuhan, supaya orang tersebut mampu mengatasi kegagalan. Saudara-saudaraku, dikatakan apa bagian yang berikutnya? Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengatasi kegagalannya. Kalau saudara-saudaraku kita hidup di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka saudara-saudaraku, kegagalan itu bukanlah musuh bagi kita. Kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya di dalam kehidupan kita, tapi justru bagi orang-orang yang beriman, kegagalan itu merupakan langkah untuk berikutnya. Dia bisa naik kepada tahap yang selanjutnya, saudara-saudaraku. Itu sebabnya kalau engkau kuat rohani, maka kegagalan tidak akan bisa membuat engkau berhenti mengasihi Tuhan. Kegagalan tidak akan bisa membuat engkau jauh dari Tuhan. Tapi pada faktanya, saudara-saudaraku, banyak orang di dalam dunia ini karena dia gagal berkeluarga, gagal saudaraku ekonomi, gagal di dalam menjalankan mungkin mencapai cita-citanya, akhirnya banyak orang yang frustasi. Rasa kefrustasiannya akhirnya membuat dia tidak lagi datang kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, saya mau berikan jawaban yang pasti. Ketika itu terjadi, maka yang rugi bukanlah Tuhan, tapi yang rugi adalah manusia itu sendiri. Olehnya jangan pernah berpikir sesuatu untuk mundur di dalam Tuhan oleh karena kegagalan-kegagalan. Maka saudara-saudaraku, kegagalan harus bisa kita kuasai. Katakan amin. Kegagalan harus bisa kita taklukkan. Katakan sama-sama. Amin. Jadi saudara harus menaklukkan kegagalan itu. Ya, contoh, tiba-tiba Tuhan memanggil suami dari ibu-ibu. Jangan terus frustasi dan berkata, aku sudah gagal karena tidak ada lagi teman hidupku. Saya percaya berdasarkan firman Tuhan bahwa rancangan Tuhan indah bagimu. Maka saudara-saudara, jangan pernah berpikir kadang-kadang jika kita tegar, jika kita bisa menjalani hidup ini tanpa kehadiran suami pun ternyata bisa lebih baik. Banyak yang sudah terjadi seperti itu. Ini hanya salah satu contoh saja, Bapak Ibu. Olehnya supaya kita tetap teguh di dalam Tuhan. Tokoh-tokoh besar dalam Alkitab, mereka adalah orang-orang yang pernah mengalami kegagalan. Perhatikan, mengalami kegagalan. Adam pernah gagal, betul atau tidak? Di mana kegagalannya? Memakan buah, gagal. Tetapi saudara-saudaraku, dia memperbaiki hidupnya dan pada akhirnya dia bisa hidup berdampingan dengan istrinya sampai punya keturunan. Yang berikutnya Abraham juga gagal, Bapak Ibu saudara-saudara. Ya, banyak contoh-contoh. Musa juga gagal, Daud juga pernah mengalami kegagalan. Di dalam kitab Mazmur kita bisa menemukan banyak kegagalan Daud, tapi justru di dalam kegagalannya itulah
dia tetap menaruh harapannya kepada Tuhan, dia tetap mengandalkan Tuhan, dia tetap berseru kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengatakan pertolonganku akan selalu ada padamu. Bahkan ini yang paling terakhir apa dikatakan, sekalipun 1000 rebah di sisi kiri, 10.000 rebah di sisi kanan, apa dikatakan Tuhan? Engkau hanya menonton saja. Ini pembelaan, saudara-saudara. Itu sebabnya mari kita mulai berpikir positif, bahwa kegagalan bukanlah segala sesuatu yang bisa menghentikan kita, tapi justru kegagalan itulah yang bisa membuat kita semakin semangat mengerjakan pekerjaan kita. Ada satu tokoh sekuler yang sangat terkenal yang mengalami kegagalan, dan saya baca di dalam biografi hidupnya 1000 kali gagal. Siapa itu Bapak Ibu? Thomas Alva Edison. Kalau hari ini kita bisa menikmati cahaya lampu yang begitu indah dan terang, Bapak Ibu, itulah karya Thomas Alva Edison. Tetapi Bapak Ibu tahu bahwa lampu ini bisa tercipta jadi setelah mengalami kegagalan 999, dan yang ke-1000 dia bisa berhasil, saudara-saudara. Coba bayangkan kalau ketika gagal 10 kali dia menyerah, atau gagal ke 100 kali dia menyerah, saudara-saudaraku. Tapi ternyata Thomas Alva Edison adalah orang yang mengenal Tuhan, sehingga dengan imannya dia terus berkarya, dia terus berusaha menolak kegagalan, mengalahkan kegagalan, sampai pada akhirnya, sampai sekarang. Siapa yang tidak mengenal nama ini, Bapak Ibu? Luar biasa. Itu sebabnya mari kita harus pahami bahwa ternyata kegagalan itu harus kita taklukkan. Katakan amin. Dan orang yang memiliki iman, ciri pertama yang memiliki iman yang kuat, ketika dia mampu mengalahkan kegagalan. Saudara-saudara, mari kita melihat dalam kehidupan kita. Pernahkah saudara gagal lalu itu membuat saudara frustasi? Berarti iman saudara masih lemah, perlu ditingkatkan. Olehnya mari terus membangun imanmu, datang kepada Tuhan, berdoalah sebanyak-banyaknya supaya iman kita terus semakin dikuatkan. Poin yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, ciri yang kedua, kita lihat di sana, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Nah, ciri iman yang kedua yang dianggap kuat dan teguh, mampu mengatasi keberhasilan. Loh, apa maksudnya ini, Pak? Saudara-saudara, banyak umat-umat Tuhan sebelum berhasil, dia merengek-rengek berdoa kepada Tuhan, berpuasa, bahkan dengan berbagai cara lain. Lalu setelah Tuhan berkati dia, ekonominya sudah mulai bagus, dia sudah mulai berhasil, justru saudara-saudaraku, pekerjaannya ini yang membuat dia jauh dari Tuhan. Justru uangnya yang membuat dia sudah sulit datang ke gereja, karena sudah terlalu sulit mengatur usaha, karena terlalu banyak di mana-mana, sehingga waktunya dengan Tuhan yang dikorbankan. Ini yang dimaksud dengan tidak bisa mengatur keberhasilan, Bapak Ibu saudara-saudara. Tetapi kita memahami, Alkitab berkata, mari kita membaca Amsal pasal yang ke-10 ayat 22. Apa dikatakan di sana, Bapak Ibu Saudara? Supaya kita benar-benar bisa menempatkan diri, supaya kita betul-betul menjadi orang yang kuat. Amsal pasal 10 ayat yang ke-22. Kita baca bersama-sama jika sudah dapat. 1, 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Perhatikan, susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Saudara-saudara, perhatikan artinya. Kalaupun Bapak Ibu Saudara dari sehari ke sehari, mulai pagi sampai sore mengerjakan pekerjaanmu, tetapi jika tidak di dalam doa, tidak dalam penyerahan kepada Tuhan, maka saudara-saudaraku akan sangat minim hasilnya. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang menganggap bahwa apa yang ada padaku itu karena perjuanganku, karena kerja kerasku. Memang betul, kita semua harus berjuang, kita semua harus kerja keras. Tapi perhatikan ayat ini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Bahkan di dalam Amsal yang lain,
dikatakan bahwa Tuhan memberikan berkat kepada anak-anaknya pada waktu kapan? Waktu tidur. Pada waktu tidur. Jadi apa yang kau dapat di siang hari itu sudah ditentukan Allah dalam tidurmu, katakan amin. Nah, namun demikian saudaraku, itu sebabnya kita harus mampu menaklukkannya. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengatasi keberhasilan. Banyak orang yang mau mengatasi kesulitan, namun tidak mampu memperlakukan berkat-berkat yang Tuhan berikan padanya dengan baik. Sehingga ada satu ujian yang juga mungkin sering kita nyanyikan. Berkat-Mu yang telah ku terima, apa katanya? Sempat membuatku terpesona. Terus? Itu yang Kau sediakan bagimu. Pencipta lagu ini mengakui dengan jujur bahwa ternyata berkat-berkat itu seringkali menghina-bobokan kita. Tapi saudara-saudaraku, sebagai orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan jika kita mau betul-betul menjadi orang yang kuat di dalam iman, maka kita harus mampu mengatasi keberhasilan. Artinya jangan karena berkat membuat saudara menjadi mundur dari Tuhan. Oleh karena berkat membuat saudara kesulitan datang kepada Tuhan. Saudara-saudaraku,